teman-teman milenials, kita ketemu lagi tentunya di program Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Sambil kalian aktivitas di jalan, sambil kerja, atau sambil belajar, itu kayaknya kalian tuh wajib dengerin aku selama kurang lebih 30 menit ke depan. Karena aku akan share informasi-informasi yang pastinya menarik dan juga informatif. Dan kayaknya bukan items namanya kalau kita gak bahas salah satu daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya kayak tema kita hari ini kita akan membahas tanah dari kapal layar pinisi Bulukumba. Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak sih kapal layar pinisi? Jadi buat yang belum tahu, itu tuh kapal yang suka kayak ada di kartun gitu ya, yang kapal gede, yang biasa suka dipakai bajak laut. Nah itu namanya tuh kapal layar pinisi. Nah salah satu daerah di Indonesia yang terkenal menghasilkan kapal layar pinisi itu adalah Kabupaten Bulukumba. Nah buat teman-teman yang belum tahu, salah satu kabupaten di Indonesia yang memang terkenal menghasilkan kapal layar pinisi yaitu Kabupaten Bulukumba yang secara geografis ini memiliki luas wilayah 1.155 km persegi dan berpenduduk sebanyak 437.610 jiwa dengan jarak tempuh dari Makassar sekitar 153 km. Bulukumba ini sendiri berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara dan juga sebelah timur itu berbatasan dengan Teluk Bone dan sebelah selatannya itu berbatasan dengan Laut Flores dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba ini terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kondisi geografis kabupaten ini juga terbilang kaya, mulai dari dataran tinggi pada kaki gunung Bawah Karaeng, Lompo Batang, dan dataran terendahnya itu mulai dari pantai hingga ke laut lepas. Bulukumba ini sendiri teman-teman terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambahan ekonomi bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah. Bahkan kabarnya kapal yang dibuat secara tradisional ini tuh sudah mendunia dan diakui oleh UNESCO. Keren banget ya. Dan buat yang belum tahu, daerah Bulukumba ini sendiri memang sudah sejak dulu memproduksi kapal pinisi dan keahlian ini tuh juga diwariskan dari generasi ke generasi. Saat kalian menginjakan kaki di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini, kalian tuh nggak boleh kaget kalau misalnya memang di sana kalian menemukan pembuatan kapal pinisi. Bengkel kapalnya juga biasanya tuh terletak dengan pesisir pantai dan menurut aku ini keren banget jadi salah satu destinasi wisata. Kenapa? Karena kita jadi tahu gimana sih proses pembuatan kapal. Karena jujur aku udah segede gini, udah setua ini tuh masih nggak kebayang gimana sih proses pembuatan kapal. Nah pertanyaannya, apa sih yang menarik dari kapal pinisi orang Bulukumba ini? Yang pertama itu dibuat dari kayu khusus. Jadi pembuatan kapal pinisi itu menggunakan kayu khusus dan kayunya itu ada 4 jenis. Kayu besi, kayu bikti, kandole, dan juga ada kayu punaga dan jati. Konon katanya kayu ini tuh semakin kuat dan kokoh apabila terkena air laut. Jadi walaupun pinisi dibuat tanpa gambar rancangan atau sketsa, itu makanya nggak boleh diragukan lagi kemampuan kapal pinisi dalam mengarungi lautan. Jadi memang kenapa kapal pinisi itu bisa digolongkan sebagai salah satu kapal yang kuat banget? Karena dia pembuatan kayunya itu juga beda teman-teman daripada kapal yang lainnya. Kayunya tuh justru semakin kena air laut itu semakin kuat. Kalau yang kita tahu kan selama ini kayu itu kan kalau kena air bisa keropos atau bisa rapuh, bisa rayap gitu kan bahkan. Tapi kalau misalnya kayu yang dibuat untuk kapal pinisi itu beda daripada yang lainnya. Terus yang kedua faktanya kapalnya itu dibuat manual tanpa dipaku. Jadi pembuatan kapal pinisi itu hanya dilakukan secara manual oleh orang-orang yang di sana. Mulai dari menebang kayunya, memotong kayu, pemasangan lunas. Buat yang belum tahu, pemasangan lunas tuh balok jadi proses balok yang memanjang di bagian dasar kapal. Nah, sampai ke pembuatan kapalnya semuanya itu dilakukan secara tradisional menggunakan tangan. Dan selain itu, kapal ini tuh juga dibuat tidak menggunakan paku untuk menyambung antara kayu. Hanya menggunakan pasak kayu saja. Nah, terus fakta unik lainnya lagi itu ada ritual di balik pembuatannya. Jadi sebelum kapal pinisi ini diluncurkan ke laut,
Terus setelah selesai dibuat itu nanti akan diadakan upacara terlebih dahulu. Upacara tersebut yaitu namanya Makeralopi atau upacara mensucikan perahu yang ditandai dengan menyembelih hewan. Jika kapal pinisi ini bobotnya kurang dari 100 ton, hewan yang disembelih adalah kambing. Tapi kalau misalnya bobot kapal itu lebih dari 100 ton, hewan yang disembelih itu sapi. Nah, kemudian nanti pada hari yang ditentukan kapal akan ditarik beramai-ramai ke laut yang disebut dengan Anyorong Lopi. Jadi balik lagi, ini tuh adalah kepercayaan masyarakat di sana. Mungkin tujuannya tuh supaya kapal yang udah dibuat tadi tuh nanti ketika digunakan atau ketika dilepas di laut itu semakin kuat atau semakin kokoh. Cuman lucu juga ya, jadi ada penentuan hewannya sendiri, jatuhnya kayak kurban. Kalau misalnya dia kapalnya kurang dari 100 ton ya kita kambing, berarti lebih murah gitu ya penyembelihannya. Atau misalnya kalau kapal di atas 100 ton berarti hewannya tuh harus sapi. Nah, terus buat teman-teman yang belum tahu, ternyata kapal pinisi itu setiap bagiannya mempunyai makna sendiri. Ya kan, setiap bagiannya tuh memiliki filosofi yang sangat mendalam. Misalnya 2 tiang utama itu ya melambangkan 2 kalimat syahadat. Terus 7 tiang berikutnya itu merupakan simbol surat Al-Fatihah. Dan simbol ini itu mempresentasikan harapan dan doa bagi para penumpangnya agar mampu mengarungi samudera dunia. Jadi memang unsur Islamnya tuh sangat kuat banget ya di sana, bahkan sampai pembuatan kapalnya tuh melibatkan filosofi-filosofi Islam yang sangat mendalam. Terus selanjutnya fakta menarik lainnya, pembuatan kapal ini tuh hanya dilakukan oleh 10 orang teman-teman. Jadi kan memang ukuran kapal pinisi itu berbeda-beda ya, ada yang dari berukuran 30 meter, bahkan sampai ada yang 40 meter dan 50 meter tuh juga ada. Tapi pembuatan kapal ini tuh tidak lebih dari 10 orang. Makanya tidak mengherankan kalau misalnya penyelesaian sebuah kapal pinisi itu memakan waktu yang lama. Semua itu agar nilai seni pada kapal yang sudah ada sejak dulu itu tetap terjaga. Berarti meskipun kapalnya makin modern, kapalnya makin besar, atau nambah unsur-unsur lainnya, tetap yang membuat tuh harus 10 orang. Jadi ya mungkin yang membedakan adalah bukan jumlah orangnya, tapi jumlah waktunya yang kita butuhkan tuh makin lama untuk membuat kapal pinisi tersebut. Terus ya teman-teman, ternyata kapal pinisi ini adalah kapal tradisional yang telah menjelajahi dunia. Walaupun pinisi ini adalah kapal tradisional buatan tangan, tetapi ternyata mampu berlayar hingga seluruh dunia. Antara lain tuh pada tahun 1986 kapal pinisi ini berhasil mencapai Vancouver di Kanada. Terus tahun 1987 kapal ini tuh berhasil mencapai benua Australia dan terakhir berhasil berlayar hingga negara Jepang. Berarti ya kekuatan itu tidak perlu dilakukan lagi. Selain itu kapal pinisi juga tercatat dalam sejarah, yaitu pada abad ke-17 masa kerajaan Sriwijaya, kapal ini telah berlayar hingga Madagaskar di Afrika. Wow, ini adalah salah satu kapal lokal kali ya kita nyebutnya yang cukup membanggakan. Dan sebagai bangsa Indonesia kita patut bangga dengan kapal pinisi peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini tuh masih dipakai. Kapal buatan tangan itu mampu menaklukkan lautan berlayar sampai ke menjelajahi dunia. Jadi memang kenapa masih digunakan sampai saat ini, mungkin bahan bakunya gitu ya, dari si kayu yang tadi aku jelasin di awal, itu yang ngebuat si kapal pinisi ini tuh kokoh. Pada akhirnya tuh dia mau dibawa sampai ke luar Indonesia, sampai ke negara-negara lautan lainnya. Karena kan setahu aku memang kalau kita pindah dari, mungkin kalau kita cuman lautan dari masih dalam Indonesia gitu ya, ombaknya nggak begitu tinggi atau masih kurang lebih sama lah dari suhu iklim dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita udah sampai ke negara lain, sampai bahkan ke Madagaskar tadi, itu tuh berarti tandanya kapal ini tuh bener-bener kokoh banget. Dan aku salut banget, dan aku juga berdoa semoga industri kapal pinisi di Kabupaten Bulukambe ini tuh semakin maju, supaya apa? Supaya nama Indonesia juga semakin harum di negara-negara lain. Wah, pokoknya keren banget, aku acungi jempol, apalagi buat masyarakat-masyarakat di sana yang memang menjadi pembuat kapal pinisi. Nah, berarti itu ya teman-teman, sekarang kita tuh jadi tahu kenapa si kapal pinisi tuh kuat banget dan kokoh banget, bahkan sampai bisa menjelajahi ke negara-negara lain. Berarti kan memang mungkin bahan bakunya si kayu yang tadi aku jelasin itu adalah kayu yang benar-benar kokoh, kuat, dan apalagi udah dari zaman dulu kan, udah bertahun-tahun juga. Itu berarti masih bisa digunakan sampai sekarang karena dia ada pengembangan dan
karena dia terus berkembang bahan bakunya. Jadi maupun sampai sekarang dan hanya dibuat 10 orang, kapal pinisi tersebut tetap kokoh. Pokoknya aku terus berdoa semoga industri kapal pinisi di Kabupaten Bulukumba ini tuh semakin maju, ya kan, apalagi buat masyarakatnya juga, karena secara tidak langsung bisa mensupport ekonomi yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan ternyata teman-teman, ngomongin Kabupaten Bulukumba, itu bukan hanya kapal pinisinya aja yang terkenal, tapi destinasi wisata dan juga kulinernya banyak yang wajib banget kalian tahu. Jadi buat kalian yang pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, balik lagi masih di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan mari kita lanjutkan perbincangan kita mengenai Kabupaten Bulukumba. Kayak yang tadi aku bilang di segmen sebelumnya, selain kapal pinisinya ini, tapi ternyata destinasi wisata di sana juga terkenal banget. Yuk langsung aja kita bahas. Jadi Kabupaten Bulukumba ini tuh dipenuhi dengan berbagai tempat wisata yang menarik dan juga pastinya populer. Bahkan teman-teman, kepopuleran destinasi wisata di Bulukumba itu telah berhasil menarik perhatian wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Nah, apa aja sih pilihan destinasi wisata di Bulukumba yang wajib banget kalian kunjungi? Langsung aja kita bahas. Yang pertama, ada Pantai Panrang Luhu, atau bisa dibilang Sulawesi Selatan ini kan adalah gudangnya pemandangan cantik ya. Nah, salah satunya tuh Pantai Panrang Luhu di Bulukumba. Pasir putih, air laut yang jernih, sampai ke pohon kelapa yang berjejer cantik. Ini adalah perpaduan lengkap untuk menikmati pemandangan indah yang memanjakan mata. Lokasi Pantai Panrang Luhu ini tuh sangat cocok bagi para wisatawan yang memang ingin menikmati keindahan matahari terbit tanpa terhalang apapun. Pantai yang berlokasi di Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari ini juga dikenal sebagai bengkel pembuatan perahu pinisi. Dan kalau misalnya emang kalian lagi beruntung, kalian bisa menyaksikan langsung keterampilan nelayan setempat dalam membuat armada laut tradisional itu dari dekat. Dan selain itu, bila kalian ingin menginap di pantai ini juga bisa, karena terdapat beberapa villa di area pantai dengan harga sewanya yang bervariasi mulai dari 200.000 hingga 700.000 saja per malam. Tapi kalau misalnya kalian lagi hemat dan kayaknya lagi agak bokeh gitu ya, kalian tenang aja karena di sana tuh ada opsi lain, yaitu kalian bisa berkemah dengan biaya sewanya yang cuma 30.000 aja. Tuh bahkan menurut aku berkemah bisa lebih seru lagi ya, apalagi kalau yang berangkat tuh anak-anak muda ya kan, yang masih staminanya tuh masih kuat, kayaknya tuh lebih menantang berkemah daripada menginap di villa atau hotel. Tapi memang kalau misalnya kalian bawa anak-anak atau bawa orang tua, itu better kalian menyiapkan uang lebih supaya bisa nginep itu di villa atau di hotel. Nah, ngomong-ngomong pantai, masih ada lagi pantai yang keren. Di sana tuh ada juga pantai yang namanya Aparalang. Nah, keunikan dari pantai Aparalang ini sendiri dikelilingi oleh tebing karang yang berpadu dengan hutan hijau di sekitarnya. Keindahan ini tuh bisa dilihat dari air laut yang memiliki 4 gradasi warna, warna putih, biru muda, biru tua, hingga toska yang seakan memberikan efek menenangkan. Selain menikmati laut dari ketinggian, di sana juga terdapat spot cliff jumping buat kalian yang senang memacu adrenalin. Tapi kalau emang kalian mau sekedar berenang santai itu juga bisa. Karena ya di sana juga ada fasilitas lainnya. Di sana tuh ada tebing Aparalang yang cocok kalau misalnya kalian yang suka fotografi atau kalian yang senang selfie-selfie. Ini kayaknya semua orang tuh suka ya fotografi atau selfie, karena kita kalau wisata tuh wajib banget ngeposting atau update lah ya liburan kita tuh kayak gimana. Tapi di sana tuh ada fasilitas lainnya, ada apa aja? Di sana ada beberapa fasilitas yang disediakan pihak pengelola yang cukup lengkap, ada gazebo, ada kamar mandi, ada toko souvenir, bahkan ada juga warung-warung makan. Jadi kalian bisa sambil bersantai di pantai, sambil juga menikmati wisata-wisata kuliner yang terkenal di Kabupaten Bulukumba ini. Nah, karena memang lagi-lagi terkenal dengan pantainya, makanya aku rekomendasi pantai lain nih. Ada namanya Pantai Liukanglo. Jadi keindahan pantai di Bulukumba ini kan memang tiada duanya ya teman-teman. Begitu juga di Pantai Liukanglo Bak, ini bisa jadi surga bagi para pecinta keindahan bawah laut. Soalnya keindahan terumbu karang dan ekosistem bawah laut di Pantai Liukanglo ini tuh masih sangat terjaga alias masih sangat asri. Dan selain itu di Liukanglo juga terdapat penangkaran penyu. Jadi di sana tuh wisatawan bisa mendapatkan informasi tentang penyu, terus gimana sih caranya melepas tuki ke lautan sampai ke kesempatan berenang bersama penyu. Aduh, itu adalah bisa menjadi salah satu experience yang tidak terlupakan pastinya. Jadi kita tuh pulang
bukan hanya bawa capek, tapi kita bisa bawa foto, bisa bawa cerita yang sangat menyenangkan. Nah, ini masih berhubungan dengan air-air, wisata lainnya yang bisa kalian kunjungi di sana. Ada Tanjung Bira yang berlokasi di Jalan Tanjung Bira. Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, tepatnya lokasinya di sana. Dan di sana tuh juga banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan. Mulai dari snorkeling, menikmati surga bawah laut Tanjung Bira. Kalian juga bisa berjemur di bawah sinar matahari sambil menikmati hembusan angin dan juga deburan ombak yang menenangkan ya. Atau kalian juga bisa hanya sekedar mau berenang-berenang santai, itu di sana bisa banget. Tapi keunikan Tanjung Bira ini tuh tidak hanya sampai situ. Tanjung Bira juga menjadi rumah pembuatan kapal tradisional khas Sulawesi Selatan, yaitu kapal pinisi. Jadi di sana kita bisa lihat langsung ketelitian dari para pengrajin kapal pinisi dari dekat. Kira-kira berapa sih tiket masuk ke Tanjung Bira? Jadi buat wisatawan domestik itu kalian cukup mengeluarkan 10.000 saja di hari biasa dan 15.000 untuk hari libur. Tapi kalau misalnya kalian wisatawan asing itu kalian cukup membayar 20.000 pada hari biasa dan 30.000 untuk hari-hari libur. Dan oh ya teman-teman, di sekitar area pantai Tanjung Bira ini juga terdapat puluhan tempat menginap yang bisa disesuaikan dengan budget liburan kalian. Mulai dari 250.000 hingga 3 jutaan saja per malamnya. Emang kadang-kadang kita kalau liburan itu kan capek ya, pulang pergi datang, terus nikmatin fasilitas bentar tapi harus pulang tuh kayaknya enakan langsung 2 hari 1 malam. Makanya di sana tuh juga menyediakan berbagai penginapan. Nah, terus selanjutnya yang aku rekomendasiin masih seputar pantai. Di sana ada Pantai Samboang, di mana wisata pantai di Bulukumba ini tuh wajib banget kalian kunjungi karena di sana itu sangat menarik. Dan karena tidak jauh dari Pantai Samboang itu terdapat pulau kecil juga yang bisa kalian datangi melalui jembatan sepanjang 20 meter. Dan tidak kalah eksotis dari pantai lainnya, Pantai Samboang ini dikelilingi hamparan pasir putih dan air laut biru yang jernih. Panorama Pantai Samboang juga sangat menawan karena memiliki lekukan bibir pantai yang landai serta terumbu karang yang indah dan juga terjaga kelestariannya. Nah, ngomong-ngomong kelestarian, kita sebagai wisatawan meskipun kita bukan masyarakat asli dari Kumba tadi, tapi kita sebagai wisatawan juga harus turut menjaga kelestarian destinasi wisata yang kita kunjungi, maupun pantai, puncak, taman atau segala macam. Pokoknya kita harus tetap menjaga kebersihan. Nah, terus selanjutnya ini agak cukup berbeda dengan wisata lainnya. Tempat wisata yang satu ini yaitu Puncak Pua Janggo yang berada di Puncak Pua Janggo ya nama tempatnya. Nah, di sana tuh jadi tempat terbaik buat kalian yang ingin melihat kawasan Bulukumba dari berbagai sudut. Karena lokasinya tidak jauh dari Pantai Bira, di sini wisatawan bisa menikmati keindahan hamparan pasir putih pantai dan juga birunya air laut. Ditambah lagi kita bisa menikmati udara sejuk sekaligus melihat hamparan hutan yang masih hijau dan asri. Jadi cocok buat kalian yang suka wisata alam atau suka wisata yang udara-udaranya tuh agak-agak dingin, sejuk. Tapi jangan lupa kalian berarti harus bawa baju hangat yang double-double daripada kalian lagi santai, tiba-tiba kedinginan kan kayaknya kurang asik gitu ya. Nah, terus selanjutnya wisata lain itu kalian bisa datang ke PLTB. Jadi kalau kalian tahu ya, Sulawesi Selatan itu kan memang dikenal sebagai provinsi dengan hamparan kincir angin. Nah, dan bener aja di sana kita juga bisa melihat pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang berkapasitas besar. Lokasi baling-baling raksasa yang berada di tengah padang sabana dan berlatar pegunungan hijau yang asri ini tuh menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Dan untuk menikmati pemandangan yang lebih eksotis itu disarankan kalian mengunjungi PLTB itu saat sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, terus selanjutnya kalau kalian yang suka wisata yang berhubungan dengan sejarah atau adat, kalian bisa datang ke kawasan adat Amatoa. Ini merupakan salah satu tempat wisata di Bulukumba yang terletak di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, atau tepatnya berjarak 56 km di sebelah timur laut kota Bulukumba. Dan uniknya lagi, masyarakat kawasan adat Amatoa ini tuh masih memegang teguh adat istiadat dan pesan-pesan leluhur yang disebut Pasang Ri Kajang. Dan keaslian adat lainnya itu juga termasuk kebiasaan mengenakan pakaian serba hitam. Bangunan tempat tinggal di salah satu tempat wisata di Bulukumba ini pun seragam, yaitu menghadap ke utara. Kemudian nanti pengunjung yang masuk ke kawasan ini tuh diharuskan berjalan kaki dan mengenakan pakaian serba hitam pula. Jadi nggak boleh tuh pakai warna-warna yang terang mencolok mata. Kawasan adat Amatoa ini tuh dipimpin seorang pemimpin adat yang bergelar Amatoa.
Sebagai pemimpin adat spiritual, ia juga dianggap sebagai orang suci dan kepemimpinannya itu tuh berlaku selama seumur hidup. Warga setempat juga sangat menjaga kelestarian hutan karena merusak hutan itu merupakan pantangan bagi leluhur mereka. Bila ada yang melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang diputuskan melalui musyawarah adat, yaitu adat 5 Karaeng Talu. Di salah satu opsi tempat wisata di Bulukumba ini juga terdapat berbagai atraksi seni budaya, seperti musik basing-basing yang diiringi dengan syair yang berisi pesan-pesan tentang kehidupan dan juga seni tari Pabite Pasapu. Kendati cukup terbuka, wisatawan yang hendak berkunjung ke sini harus memiliki izin terlebih dahulu, baik dari pemerintah setempat ataupun izin langsung dari kepala suku tersebut. Dan keunikan kawasan adat Amatoa ini tuh membuat salah satu tempat wisata di Bulukumba itu menjadi langganan kunjungan wisatawan mancanegara, terutama wisatawan dari Prancis. Tapi lagi-lagi itu perlu digarisbawahi, kalau kalian mau datang ke sana itu kalian harus izin baik dari Pemda maupun dari kepala adatnya. Jadi jangan kepedean gitu ya, datang-datang ke kawasan Amatoa terus langsung pengen jalan-jalan. Itu tidak bisa seperti itu teman-teman. Tapi ini ada opsi wisata lainnya, kalian juga bisa datang ke Tanah Beru yang merupakan salah satu tempat wisata di Bulukumba dan berupa kawasan pesisir pantai yang berjarak 24 km dari ibu kota Bulukumba. Dan di tempat inilah pembuatan kapal pinisi itu yang paling termasyhur. Sebagaimana diketahui, kapal pinisi Nusantara ini telah tercatat mengarungi Samudra Pasifik sampai ke Vancouver, Kanada. Amanagapa yang berlayar sampai ke Madagaskar, serta Hati Marege dan juga Damar Sagara yang masing-masing itu berlayar ke Australia dan juga Jepang. Berada di tempat pembuatan kapal ini, kalian tuh pasti bakal ternganga-nganga atau kalian tuh kagum ya, karena melihat kepiawaian masyarakat Bonto Bahari dalam membuat kapal pinisi yang masih dilakukan secara tradisional. Setiap pembuatan perahunya juga ditandai dengan upacara ritual yang spesifik. Proses pembuatannya sendiri memadukan keterampilan teknis dan juga kekuatan magis. Dan uniknya lagi, setiap bagian kapal syarat akan falsafah. Bahkan ya sampai tadi kapalnya aja tuh masing-masing punya nama sendiri. Jadi tuh identik banget, misalnya kapal yang ini udah sampai kemana, kapal yang B tuh sampai kemana. Jadi memang selain kapal ini tuh bersejarah, berlegenda, tapi juga memiliki filosofi yang sangat mendalam. Wah keren banget pokoknya untuk Kabupaten Bulukumba, meskipun tidak dikategorikan sebagai kota gitu ya, tapi ternyata memiliki keunggulan yang luar biasa.